Assalamualaikum Bu Sila. Salam Bu Cici. Oke, Bu Sila, mohon maaf saya meminta waktunya. Jadi rencananya saya ini ingin mengobservasi bagaimana Bu Sila mengajar di dalam kelas gitu. Tapi sebelum itu saya ingin melakukan sejenis coaching kepada Bu Sila, ingin mengetahui bagaimana sih rencana pembelajaran yang akan Bu Sila lakukan di dalam kelas. Mohon maaf, ini sebagai tugas dari calon guru penggerak tentang observasi supervisi akademik. Jadi ada pra observasi, kemudian nanti ada observasinya, nanti setelah itu ada pasca observasi. Dan untuk saat ini saya mohon izin Bu Sila bisa meluangkan waktu untuk saya menyangkut tahapan pra observasi, bagaimana persiapan Bu Sila nanti mengajar di dalam kelas. Yang pertama, Bu Sila, apa sih materi yang Bu Sila akan ajarkan nanti? Untuk materinya sendiri kan mengenai KPK ya. KPK itu kan sudah berurut. Kemarin anak-anak belajar mulai dari faktor persekutuan, FPB, dan sekarang anak-anak akan belajar mengenai kelipatan. Kemudian nanti akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK itu sendiri. Berarti ini matematika ya, matematika tentang KPK, lebih khususnya kelipatannya mungkin ya. Kemudian tentang tujuan pembelajarannya sendiri, kalau lebih detailnya apa Bu Sila? Jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat memahami dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan KPK. Oke. Selama ini kan mungkin sebelum masuk ke KPK ini ada materi-materi pendukungnya sebelumnya mungkin ya yang bisa menjadi bekal anak-anak bagaimana mempelajari KPK. KPK ini kan kelipatan persekutuan terkecil ya, yang memang materinya baru ada di kelas 4 ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang tujuan pembelajaran, kemudian pengembangan yang akan Bu Sila lakukan nanti dalam pembelajaran tentang KPK sendiri itu bagaimana? Apakah mungkin pengembangan dalam strategi pembelajarannya, misalkan mau memilih strategi apa, atau mungkin detil cara mengajarnya ke anak-anak. Mungkin kalau KPK kan bisa menggunakan kolom faktor, kemudian kelipatan. Saat ini apa sih pengembangan yang ingin Bu Sila terapkan kepada pembelajaran nanti? Ini karena mengacu dari kita lihat kemampuan awal peserta didiknya dulu. Jujur di kelas 4 ini kemampuan perkalian anak-anak itu masih sangat kurang. Jadi bisa dikatakan belum sebagian saja belum tentu menguasai perkalian 1 sampai 10. Maka yang jadi PR saya yang ingin saya tekankan dulu ke anak-anak yaitu belajar perkalian melalui kelipatan. Nanti setelah itu baru anak-anak di pengembangan pembelajarannya saya ingin melatih anak-anak dalam belajar untuk memecahkan masalah melalui KPK. Jadi mungkin nanti pengembangannya saya ingin menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi di situ kan ada sintak-sintaknya, tahapan-tahapan. Melalui tahapan-tahapan itu nanti anak-anak akan belajar bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan khususnya di matematika. Ya memang kita mau nggak mau harus anak-anak itu kan produk pandemi juga ya, 2 tahun, jadi kelas 4 ini ya memang butuh kerja keras lagi ya, butuh kerja keras lagi untuk mengingatkan mereka tentang perkalian. Tapi mudah-mudahan sih dengan pembelajaran yang nanti Bu Sila berikan ke anak-anak, mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka tentang perkalian, tentang kelipatan gitu kan, untuk menentukan permasalahan-permasalahan tentang KPK. Kemudian Bu Sila, strategi yang dipersiapkan. Jadi agar tujuan pembelajaran ini tercapai dengan baik, apa aja sih strategi yang Bu Sila siapkan
biar menunjang pemahaman anak-anak biar lebih mudah seperti itu. Jadi yang pertama itu seperti yang sudah disampaikan bahwa akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti di situ ada tahapannya, sinkapnya mulai dari orientasi masalah, kemudian nanti anak akan secara berkelompok melatih bagaimana kolaborasi mereka juga dalam pembelajaran, kemudian bagaimana mereka menyampaikan hasil diskusinya, kemudian saling menanggapi. Itu mereka nanti banyak sih yang dilatih dari pembelajaran matematika, jadi tidak hanya fokus pada menyelesaikan soal yang diberikan, tapi kemampuan kolaborasinya juga dilatih, kemudian keberanian anak-anak dalam menyampaikan pendapat dan saling menanggapinya itu juga bisa dilatih. Selain itu juga tentunya harus pembelajaran matematika yang dianggap sulit itu, sehingga anak-anak itu kan mayoritas menganggapnya kurang suka dengan matematika. Nah, saya ingin dalam pembelajaran matematika itu dibuat menyenangkan, bisa dengan dalam pembelajaran kita masukkan SPP yang menyenangkan seperti itu. Nah, itu juga salah satunya sih yang pengalaman yang sudah dialami anak-anak senang seperti itu, dengan pembelajaran yang tidak monoton terus membahas pelajarannya saja. Iya betul ya. Jadi memang namanya anak-anak walaupun kelas 4 juga mereka masih sangat senang kalau misalkan menyampaikan materi itu melalui game gitu ya, SBT-nya bagus. Terus walaupun di sini Ibu Sila belajarnya tentang matematika, KPK, tapi seperti yang tadi Ibu Sila sampaikan, tidak hanya cakupannya materi saja, tetapi mungkin penguatan karakternya, ya, profil pelajar Pancasila itu diterapkan di dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Sila, terima kasih banyak informasinya. Ini sebagai bahan bagi saya untuk melakukan observasi nanti di kelas Bu Sila. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar, dan tentu saja pembelajaran saya mengobservasi Bu Sila sebagai tahap pembelajaran buat saya sebagai inspirasi mungkin ya, nanti kita nanti saling sharing apa yang sudah baik, apa yang belum baik. Mungkin nanti yang belum baik kita bisa perbaiki bersama-sama, yang sudah baik tentu kita bisa adopsi dan kembangkan lebih lanjut. Itu saja Bu Sila, terima kasih banyak waktunya. Bertemu nanti pada saat observasi di dalam kelas ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah, semangat sekali pagi ini ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan? Mana semangatmu? Oke, sudah sarapan harus lebih semangat ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Hanum. Oke, Hanum minta tolong pimpin doa teman-temannya ya. Ismen Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelumnya Bu Guru absen terlebih dahulu. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir. Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kesehatan.
Baik anak-anak, tadi kalian sudah berdoa, ya, dibiasakan untuk melakukan segala sesuatu, semua kegiatan diawali dengan berdoa supaya diberikan kemudahan, kelancaran, dan Allah ridhoi apa yang anak-anak lakukan sehingga nanti menjadi nilai ibadah, insya Allah. Baik, alat belajarnya, buku dan pensilnya sudah siap semua? Sudah. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak silakan berdiri. Jaga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak sudah menyanyikan lagu wajib nasional, menyanyikan dengan semangat. Nah, ini wujud sikap nasionalisme kalian, ya. Kita harus bersyukur karena jasa para pahlawan sehingga negara kita bisa menjadi negara yang merdeka. Anak-anak bisa bersekolah dengan tenang. Nah, itu semua karena jasa para pahlawan. Oke, baik anak-anak. Hari ini Bu Guru mau tanya dulu. Oke, siapa di sini yang les bahasa Inggris? Siapa? Asyaka sama Afika. Asyaka sama Afika lesnya di mana? Oh, di IF. Dua-duanya sama di IF ya. Oke, kalau Asyaka jadwal lesnya kan pasti ada ya. Jadwal les Asyaka sama Afika setiap berapa hari sekali? 2 kali sehari. 2 kali sehari atau 2 hari sekali? 2 hari sekali. Ya, 2 hari sekali. Awas jangan salah. Kalau 2 kali sehari itu minum obat, ya. Jadi 2 hari sekali. Kalau Afrika setiap berapa hari sekali? 1 hari sekali. Berarti setiap hari ya. Oke. Kalau Afrika 1 hari sekali, berarti setiap hari Afrika les bahasa Inggris. Nah, sekarang Asyaka sama Afrika nih, pernah enggak, kan jadwalnya berbeda nih, pernah enggak kalian bertemu di jadwal yang sama lesnya, pernah bareng-bareng enggak? Kenapa? Pernah tapi nggak sering. Pernah tapi nggak sering. Kira-kira ketemunya berarti berapa hari sekali atau kapan? Apa? 2 sekali. 2 hari sekali. Berarti kalau Afrika kan jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Asyaka berarti 2 hari sekali. Selasa, Rabu, Jumat. Ya, 2 hari sekali Afrika dan Asyaka ketemunya. Nah, anak-anak, yang Bu Guru tanyakan itu ternyata itu ada kaitannya dengan matematika. Ya, di kehidupan kita sehari-hari itu berkaitan dengan matematika. Makanya penting sekali anak-anak untuk belajar matematika. Ya, oke. Jadi tadi Bu Guru tanyakan jadwal les. Kan mau belajar matematika, kok nanyain jadwal les? Ibu lesnya les bahasa Inggris lagi. Nah, karena saling berkaitan anak-anak, di les bahasa Inggris, les berenang. Nah, itu pasti menggunakan juga pelajaran matematika. Nah, jadi hari ini anak-anak akan belajar tentang KPK, kelipatan persekutuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK. Apa saja sih yang bisa kita selesaikan dengan cara KPK? Nah, ini bisa, nanti kita akan belajar itu. Lalu, apa sih manfaatnya kalau anak-anak udah belajar hari ini? Udah tahu kelipatan persekutuan dan KPK? Nah, manfaatnya anak-anak nanti akan paham. Pertama, perkaliannya pasti lebih jago ya, karena udah belajar kelipatan persekutuan. Nah, nanti kalau anak-anak akan menentukan suatu jadwal nih, mengatur jadwal, anak-anak akan bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK. Itu ya manfaatnya, makanya semangat belajarnya supaya anak-anak semuanya mendapatkan manfaat belajar hari ini. Semua pasti bisa, oke? Nah, apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Ya, tadi sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu wajib nasional ya. Nanti Bu Guru akan menampilkan komik pendek. Siapa yang suka baca komik? Nah, Bu Guru buat sendiri komiknya, nanti anak-anak bisa lihat ya. Kemudian nanti kita akan berdiskusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan KPK. Nanti akan belajar kelompok ya, kelompok 1, 2, 3. Kemudian nanti akan presentasi, anak-anak yang berani mengemukakan pendapat hebat. Nanti kita latihan presentasi di depan. Kemudian nanti kita akan ice breaking yang ditunggu-tunggu. Kemudian nanti kita akan mengerjakan soal latihan formatif supaya Bu Guru tahu anak-anak sudah paham belum ya belajar KPK hari ini. Sebelum kita mulai, Bu Guru mau lihat semangat anak-anak dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa. Yes. Nah, jadi anak-anak pasti bisa. Allah beri kemudahan karena tadi sudah berdoa dengan tertib. Oke, sudah siap belajar semuanya? Nah, sekarang kita akan literasi terlebih dahulu ya. Tadi Bu Guru bilang akan menampilkan apa? Komik pendek. Coba sekarang simak dulu dalam hati. Yuk, simak bersama-sama. Ini yang pertama urutannya, yang ini yang kedua. Dari atas dibaca. Pada suatu sore di hari Senin 5 September 2022. Baca dulu semua, cermati. Sudah? Oke, sekarang Bu Guru mau yang menjadi ini Rudi, ini Ardi. Oke, yang menjadi Rudi Radea, yang menjadi Ardi yaitu Faris. Dibacakan ya. Oke, siap. Oke, Bu Guru yang jadi naratornya. Pada suatu sore di hari Senin 5 September 2022. Halo adik, wah kamu les matematika di sini juga ya? Hai Rudi, iya saya les matematika di sini. Senang bisa bertemu dan bersama denganmu. Baru kali ini kita bertemu les bersama ya. Saya les di sini setiap 3 hari sekali. Bagaimana dengan jadwalmu? Saya les setiap 4 hari sekali. Kapan ya kita bisa les bersama lagi? Oke, terima kasih Radea dan Faris sudah membacakan komiknya. Ini komik bergambar. Bagus tidak komiknya? Bagus. Nanti Bu Guru akan buatkan komik-komik yang banyak lagi. Baik, di gambar komik ini coba tadi juga sudah dibacakan oleh Radea dan Faris. Apa sih isi komik ini?
tentang les matematika. Oke, tentang les matematika. Siapa yang les matematika? Ardi dan Rudi. Oke, Ardi dan Rudi. Nah, Ardi les matematika berapa hari sekali? 3 hari sekali. Oke, sekarang Rudi les matematika berapa hari sekali? 4 hari sekali. Oke, good. Berarti anak-anak membaca komiknya dengan baik. Ya, jadi di komik ini ada Ardi dan Rudi yang sedang bertemu karena les matematika bersama. Nah, ini Rudi les matematikanya berapa hari sekali? 3 hari sekali. Ardi 4 hari sekali. Berarti berbeda jadwalnya ya. Nah, seperti tadi Afika dan Arsyaka, jadwal les bahasa Inggrisnya berbeda. Nah, tapi ternyata ini Ardi dan Rudi bisa bertemu les bersama, jadwalnya bisa bersama, padahal 3 hari sekali dan 4 hari sekali. Ada kesempatan mereka untuk les bersama. Bagaimana cara mengetahui kapan saja mereka les bersama? Nah, ada yang tahu dengan cara apa? KPK. Betul. Bagaimana sih cara menentukan KPK? Nah, nanti kita akan belajar hari ini. Oke, sekarang bagaimana ya kita menjawab pertanyaan Ardi tadi ya? Kapan akan les bersama lagi Ardi dan Rudi tadi ya? Oke, caranya ya kita cari dulu kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 berapa saja? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Selanjutnya kita cari dulu kelipatan persekutuannya berapa? 12 dan 24. Dari sini kita akan tahu KPK. KPK itu kepanjangannya apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita lihat dari kelipatan persekutuannya yang terkecil antara 12 dan 24 yang mana? 12. Berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sampai sini paham mencari KPK? Siapa yang masih bingung boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Sudah paham semua? Sudah, good, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tapi tadi pertanyaannya kapan akan les bersama lagi? Nah, ini kita temukan 12 KPK-nya. Tadi di atas komik itu mereka les bersamanya tanggal berapa? 5 September. Nah, KPK-nya 12. Berarti mereka les bersama lagi kapan ya? Berarti 12 hari sekali. Kalau mereka les bersama 5 September, berarti 12 hari setelah 5 September, yaitu tanggal 17 September. Ya, paham sampai sini? Paham bisa ya? Sekarang contoh KPK dari 6 dan 8. Ya, tentukan kelipatan persekutuan dulu dari 6 dan 8. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kelipatan 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Sekarang coba dilihat kelipatan persekutuannya berapa sih? 24 Berapa Alka? 24 dan 48. Betul teman-teman? Betul ya. Berarti kelipatan persekutuannya yaitu 24 dan 48. Berarti KPK-nya berapa? 24. Kenapa 24? Karena yang terkecil hebat. Berarti sudah paham KPK itu ya? Karena kelipatan persekutuannya yang terkecil adalah 24. Sudah paham anak-anak KPK?
Sudah, alhamdulillah. Ya, oke. Sekarang anak-anak tadi sudah paham tentang KPK. Bu Guru punya suatu permasalahan yang berkaitan dengan KPK. Ini Bu Guru sudah siapkan LKPD untuk anak-anak berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya. Ya, ini kelompoknya sudah sesuai kelompok belajar minggu ini. Kelompok 1 ya, Hanum, Asyaka, Tiara, Alka. Kelompok 2, Afika, Radea, Cinta, dan Faris. Kelompok 3, Aulia, Raffi, Hansa, dan Azhar. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru sudah menyiapkan sebuah cerita. Nanti anak-anak diskusikan ya dengan menyelesaikannya dengan cara KPK. Diskusikan bersama kelompoknya. Jangan lupa setiap berdiskusi semua anggota memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan ide. Jadi yang lainnya harus saling menghargai pendapat temannya, tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Jadi harus bekerja sama dengan baik, saling membantu, saling tolong menolong. Sesuai sila keberapa? Sila keempat. Anak-anak pasti bisa menerapkan sila keempat. Baik, Bu Guru akan bagikan LKPD-nya anak-anak, kemudian diskusikan bersama. Oke? Baik anak-anak, jangan lupa tulis nama anggotanya, kemudian tulis kelasnya dan hari tanggalnya, ya. Silakan nanti kemudian dibaca dulu bersama, semua anggota membaca ya isi ceritanya apa, baru didiskusikan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, yuk silakan. Dipahami dulu permasalahannya, ceritanya apa ya. Baru nanti kalian tulis diketahuinya apa, yang ditanyakannya apa, baru bisa mulai didiskusikan penyelesaiannya. Kelompok 2 sudah mulai ya menulis jawabannya. Kelompok 2 bagus, sudah mulai ya. Sudah dibaca ceritanya, sudah dipahami? Sudah. Baru ditentukan menyelesaikannya dengan cara apa ya? Jangan lupa tahapan-tahapannya ya.
Sudah pakai penyelesaiannya. Oke, good. Kelompok 3 sudah? Azam? Sudah? Sudah. Oke, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai mendiskusikan LKPD-nya. Sekarang saatnya Bu Guru mau lihat setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dan anak-anak, saat teman kelompok lain sedang mempresentasikan, tolong yang lainnya menghormati dan menghargai. Simak presentasi temannya dengan baik, karena nanti akan memberikan tanggapannya dari kelompok 2, dari kelompok 3. Apa sih tanggapannya untuk kelompok 1? Oke, sudah siap presentasi? Sudah ditentukan siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Sudah. Kelompok 1 siapa? Hanum. Kelompok 2 siapa? Faris. Kelompok 3 siapa? Aulia. Setiap 3 hari sekali. Roni bermain bulu tangkis setiap 4 hari sekali. Yudi bermain bulu tangkis 6 hari sekali. Pada tanggal 3 September, mereka latihan bulu tangkis bersama. Kapan mereka akan bermain bulu tangkis bersama lagi? Selesaikan pelajaran KPK. KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Latihan bersama 1 adalah 3 September. Latihan bersama 2, 12 kali. Tambah 3 September 2022 adalah 12 September 2022. Good. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Sudah didiskusikan hasilnya. Tadi menyimak tidak? Menyimak. Bu Guru mau minta pendapatnya ya, tanggapannya dari kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, kelompok 2 siapa yang akan memberikan tanggapan? Siapa? Radea. Oke, bagaimana tanggapan Radea mengenai hasil diskusi dari kelompok 1? Sudah sesuai. Tepat jawabannya. Oke, bagaimana dengan jawaban dari kelompok 2? Permasalahan yang diselesaikan apakah sudah sesuai, sudah tepat dan sama? Sudah sesuai. Sudah sesuai sama ya jawabannya ya. Oke, good. Kata Radea, menurut Radea dari kelompok 2, hasil diskusi kelompok 1 sudah sesuai dan sudah tepat. Oke, terima kasih Radea sudah memberikan. Tadi dari kelompok 1 yang dibacakan Hanum, ya, mereka akan latihan bersama lagi di tanggal 15 September 2022. Hanum menyelesaikannya di kelompok 1 dengan cara KPK. Oke, terima kasih Hanum. Good, sudah berani presentasi di depan kelas. Sekarang kita kasih tepuk very good untuk kelompok 1. Semuanya memberikan tepuk dengan semangat ya. Tepuk very good. Good, good. Good, good. Very good. Oke, silakan boleh kembali duduk. Terima kasih kelompok 1 ya. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah berdiskusi dengan kelompoknya menyelesaikan permasalahan di LKPD mengenai jadwal. Kalau tadi yang Bu Guru contohkan itu kelipatannya hanya ada 2. Yang kalian diskusikan kelipatannya ada berapa tadi? Ada 3 angka, 3 jadwal. Ternyata anak-anak karena sudah paham tentang KPK, ditambah bilangannya pun kalian sudah paham. Oke, good ya. Baik, berarti anak-anak sudah memahami tentang KPK. Jadi tadi yang didiskusikan yaitu jadwal les apa? Bulu tangkis. Les bulu tangkis. Yang pertama berapa hari sekali? 3 hari sekali. Yang kedua berapa hari sekali? 4 hari sekali. Yang ketiga berapa hari sekali? 6 hari sekali. Oke, 3, 4, dan 6. Tadi KPK-nya jadi berapa dari 3, 4, dan 6?
12. Nah, tadi latihan pertamanya itu tanggal berapa? Tanggal 3 September. KPK-nya 12. Berarti latihan selanjutnya tanggal 15 September. dari mana dapat 15 September? Oke, coba Afrika. 12 hari tambah 3 September 2022. Jadi 15 September 2022. Oke, good. Berarti sudah paham ya anak-anak ya? Oke, tadi sudah berdiskusi, sudah presentasi. Sekarang supaya lebih semangat kita ice breaking. Yang semangat ya. Semangat ya, Tiara ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, Boleh sambil nyanyi. tangan diputar-putar, tegaklah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, Goyang-goyang. tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar-putar, diputar ke kiri. Lagi. Anak-anak sekarang sudah lebih semangat lagi setelah SPK? Sudah siap, kita akan mengerjakan soal mandiri. Sudah siap kan soal formatifnya? Ya anak-anak, tadi di hasil diskusinya saja sudah bagus-bagus, semua sudah paham. Terus tadi KPK juga sudah paham. Pasti anak-anak sudah bisa mengerjakan juga soal formatif. Oke? Jangan lupa kerjakan individu dengan mandiri, tidak menyontek, harus jujur. Ya, harus biasakan menjadi orang yang jujur dalam hal apapun. Bu Guru tidak tahu, tapi ada Allah yang mengawasi setiap perilaku kita. Ya, ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Jadi anak-anak harus selalu berbuat baik dan jujur. Oke, sekarang Bu Guru bagikan dulu soal formatifnya. Kansa juga sudah nomor 1. Wah, hebat ya, cepat sekali. Arsyaka juga sudah nomor 1. Kadea juga, Afika juga. Wah, hebat ya. Gampang soalnya? Gampang, insya Allah bisa. Oke, good. Sudah semua ya anak-anak ya? Sudah dicek juga? Oke, good. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini sudah paham
mengenai KPK. Ya, sekarang coba kita simpulkan bersama. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, apa tadi yang sudah kita pelajari? KPK. Apa itu KPK? Apa Raffi? Kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kelipatan persekutuan terkecil. Untuk menentukan KPK, pertama kita menentukan apa dulu? Kedua menentukan yang ketiga baru kita menentukan KPK. Diambil dari mana KPK? Jadi anak-anak sudah memahami mengenai KPK dan cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Insya Allah anak-anak juga mendapatkan manfaat pembelajaran hari ini. Ya, oke, Bu Guru mau tanya, kegiatan hari ini menyenangkan atau tidak? Kegiatan apa yang paling menyenangkan? Apa lagi selain SDG? Diskusi apa lagi? Menyanyikan lagu nasional. Oke, coba kalau Bu Guru mau tanya Cinta, kegiatan yang menyenangkan hari ini Cinta apa saja? Oke, Cinta senang diskusi juga. Jadi senangnya tidak hanya saat speaking, jadi diskusi juga senang. Kemudian menyanyikan lagu nasional juga senang, ya hebat. Semoga anak-anak selalu senang belajar. Kalau kita sudah senang, menyukai apa yang kita lakukan, pasti Allah memberikan kemudahan. Baik anak-anak, ya kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, anak-anak tadi sudah berdiskusi, sudah presentasi, sudah apa tadi? Speaking, mengerjakan soal evaluasi, kemudian sudah menyimpulkan bersama apa? Dipelajari kembali perkaliannya, dipahami kembali. Karena kalau anak-anak sudah paham perkalian, pasti akan mudah mengerjakan, memahami soal-soal matematika yang lainnya. Ya, jadi semangat belajarnya, menghafal dan memahami perkalian. Baik, jangan lupa kebiasaan-kebiasaan baik di rumah, ya, dipertahankan. Sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan. Tadarusnya ya setiap hari dilakukan. Menghormati ayah sama bundanya. Bu Guru yakin anak-anak 4M semuanya soleha. Jadi anak yang baik dan penurut. Baik, sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Oke, aku pimpin doa teman-temannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Eni selaku PP saya di CGP anak-anak kelompok 28, dan terima kasih juga Bu Sila sudah berkenan hadir di kegiatan sekarang. Kita sudah melakukan pra-observasi pada tanggal 2 Maret 2 Februari ya, 2 Februari lalu observasi, kemudian sudah dilanjutkan dengan saya melakukan pengamatan juga di dalam kelas pembelajaran Bu Sila waktu itu tentang KPK ya, tentang KPK. Kenapa saya ngambil observasi di kelas 4? Karena kebetulan di kelas 4 ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka, sehingga saya pikir saya perlu belajar banyak juga untuk kegiatan pembelajaran di kelas 4 seperti itu. Nah, saat itu saya sudah melakukan observasi dengan Bu Sila, memperhatikan bagaimana Bu Sila melakukan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan sekarang saya ingin melakukan tahapan yang ketiga, yaitu coaching pasca observasi gitu ya. Jadi pada tanggal 2 Februari sudah melakukan observasinya, sekarang melakukan coaching pasca observasi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Sila sudah berkenan hadir didampingi oleh Bu Eni ya. Bu Sila, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan melakukan kegiatan percakapan membicarakan tentang kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang sudah Bu Sila lakukan, dan ingin mengetahui rencana pengembangan yang akan Bu Sila laksanakan di kemudian hari nanti. Bagaimana Bu Sila, apakah kelebihan dan kekurangannya nanti tolong disampaikan. Kemudian yang pertama ini dulu deh, mungkin Bu Sila bisa menceritakan kelebihan yang sudah dilakukan dan kekurangannya jika ada seperti itu. Bu Cici, itu pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin berdasarkan refleksi dan evaluasi, yang menjadi kelebihannya itu dari pembelajaran kemarin mungkin lebih berorientasi pada peserta didik. Peserta didiknya lebih aktif. Saya hanya sebagai pembimbing, menyesuaikan juga dengan model yang saya ambil, yaitu PBL. Jadi senangnya anak-anak belajar untuk berpikir kritis, jadi membangun pengetahuannya sendiri. Jadi pembelajarannya lebih bermakna, anak-anaknya lebih memahami ketimbang hanya mendengarkan penjelasan dari saya di papan tulis yang konvensional seperti itu. Jadi kemarin pembelajarannya mungkin lebih menyenangkan untuk anak-anak. Mungkin kekurangannya mungkin peserta didik pada tahapan mempresentasikan itu masih belum memaksimalkan ya, karena kurang percaya diri, masih perlu benar-benar dibimbing untuk aktif menyampaikan gitu ya. Kekurangan dari peserta didik sih, dan mungkin karena kemampuan awal peserta didiknya itu, mereka kan produk kemarin kan, jadi memang untuk kemampuan perkaliannya itu sangat-sangat kurang ya dibanding angkatan-angkatan sebelumnya. Itu yang menjadi PR mungkin, yang menjadi kekurangan, sehingga pembelajarannya mungkin ya kita bertahapnya dari belajar kelipatan dulu, tidak langsung kita perkatakan. Memang kemarin juga saya sudah melihat ya, pembelajaran itu anak-anak senang gitu ya, karena Bu Sila sudah berusaha membuat pembelajaran itu lebih lepas. Kemudian ada pun kekurangannya memang seperti
yang tadi Bu Sila sampaikan ya, perlu apa biar anak-anak itu terlatih untuk percaya diri. Menurut Bu Sila bagaimana agar anak-anak bisa lebih terlatih percaya diri? Mungkin yang pembiasaan ya, pembiasaan dengannya saat pembelajaran tertentu, biasakan anak-anak untuk tidak secara berkelompok tapi secara individunya. Jadi saat kapanpun mereka unjuk diri, mereka bisa siap gitu, tidak malu lagi, tidak takut salah. Karena anak-anak itu kan karena takut salah ya, dan kita juga sebagai guru harus mampu mengapresiasi apapun yang mereka sampaikan supaya anak-anak itu merasa dihargai dan dihargai. Baik Bu Sila, nah tadi Bu Sila sudah menyampaikan ada sedikit kekurangan dan Bu Sila sudah menemukan solusinya dari Bu Sila sendiri ya, yaitu disitulah letak coaching ini berjalan ya. Jadi Bu Sila menemukan kekurangan dan Bu Sila sendiri yang menemukan solusinya. Nah sekarang apakah proses pembelajaran yang Bu Sila lakukan di dalam kelas itu lama-lamanya sudah sesuai yang tertera dalam RPP? Itu pentingnya perencanaan pembelajaran. Jadi supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, tentunya apa yang kita terapkan di kelas itu harus sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Terutama jika kita memilih model pembelajarannya apa, dan itu kan setiap model pembelajaran pasti langkah-langkahnya sifatnya itu kan berbeda. Nah itu dia, supaya sesuai dengan harapan, maka sifat-sifatnya pun yang kita lakukan harus sesuai dengan RPP yang tertuang di situ. Oke, baik, betul ya. Jadi setiap model pembelajaran ada sintak-sintak yang berbeda ya. Jadi antara PBL, PJBL itu memang langkah-langkahnya berbeda dan itu sudah sesuai urutan ya di dalam kelas. Oke, kemudian mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Saya kemarin melihat di awal Bu Sila sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, anak-anak juga mereka diberitahu ya tujuan pembelajaran apa. Nah, bagaimana menurut Bu Sila, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik? Di kurikulum Merdeka ini kan kita tidak memaksakan semua anak itu mencapai tujuan yang kita tentukan. Kita harus melihat itu berdifferensiasi tadi. Yang anak mampu mencapai dan pencapaiannya mereka sendiri. Mungkin kemarin dari kelompok pun saya buat berdiferensiasi. Memang kalau anak-anak yang kemampuannya sudah lebih dari teman-temannya, tujuannya pun berbeda. Harapan yang saya buat capaiannya berbeda, dan alhamdulillah itu dari hasil KPD kemarin bisa dilihat sudah tercapai. Kemudian anak-anak yang bisa dikatakan kemampuannya mungkin berbeda dengan temannya pun ya capaiannya memang saya tidak terlalu tinggi, tidak sama teman-teman kemampuannya tinggi seperti itu. Jadi sih dari apa yang dilakukan kemarin sesuai dengan tujuannya, saya rasa sudah sesuai, sudah mampu mencapai. Jadi tujuan pembelajaran sudah dicapai dengan capaian setiap anak berbeda sesuai dengan kurikulum Merdeka begitu ya. Nah, jika ada permasalahan di dalam kelas itu, ada beberapa anak yang mungkin capaian pembelajarannya belum dipenuhi, kira-kira solusi apa yang Bu Sila ambil? Biasanya sih kalau memang ada anak yang pada saat itu tujuan pembelajaran hari itu memang belum tercapai, biasanya saya memberikan pendampingan khusus, kita evaluasi pada capaian yang mana anak ini yang memang masih kurang seperti itu. Kita harus pastikan memang anak-anak itu mampu memahami, karena bukan lagi diukur dari nilai, tapi anak ini memang coba semua paham. Nah sekarang bagaimana sih perasaan Bu Sila setelah melakukan kegiatan pembelajaran untuk materi tersebut, setelah selesai gitu, terus melihat capaian anak-anak seperti apa yang Bu Sila rasakan? Pastinya kebahagiaan seorang guru itu bila apa yang disampaikan itu berhasil, kemudian anak-anak juga menikmati proses pembelajaran itu. Jadi anak-anak tidak merasa terpaksa, apalagi ini matematika yang
tingkat takut, tapi dengan proses pembelajaran kemarin mereka belajar dengan senang, menikmati, kemudian hasilnya juga bagus. Itu benar-benar suatu kebahagiaan tersendiri buat saya sebagai seorang guru yang akhirnya dari guru lain juga. Lega ya. Baik. Nah, tadi kan kita sudah membahas beberapa kendala yang mau tidak dipungkiri pasti ada walaupun mungkin kecil. Nah, dari kendala-kendala itu tentunya Bu Sila memiliki rencana pengembangan, ya. Bagaimana sih agar kendala-kendala tadi bisa diminimalisasi ketika Bu Sila melakukan pembelajaran selanjutnya. Tadi sih yang sudah saya catat kendalanya tadi kan rasa percaya diri anak-anak yang belum ada, yang belum sesuai harapan gitu kan. Kemudian ada capaian yang belum sesuai. Tadi sudah Bu Sila sampaikan sih bahwa untuk pembiasaan diri yang untuk rasa percaya diri yang masih perlu diasah, Bu Sila insya Allah akan melakukan solusinya itu melakukan pembiasaan ya, baik secara individu maupun kelompok. Nah, mungkin dari situ rencananya menjadikan pengembangan Bu Sila ke depan mungkin ya. Bagaimana pengembangan apa saja sih yang akan Bu Sila lakukan? Mungkin lebih ke penerapan KSE itu ya, sosial emosional gitu ya, pengembangan anak, bagaimana mereka itu sosial emosionalnya juga berjalan dalam proses pembelajaran. Kemudian mungkin diferensiasinya lebih selanjutnya diferensiasi kelompok juga ya, karena jujur diferensiasi ini gampang-gampang sulit ya, kita juga harus benar-benar mempersiapkannya ekstra. Kita juga harus benar-benar memahami karakter setiap peserta didik itu dengan kemampuannya yang berbeda. Mungkin itu sih yang harus lebih rencanakan lagi. Iya, betul ya. Jadi mungkin tadi rencana pengembangan yang akan Bu Sila lakukan, yang pertama penerapan KSE ya, kemudian pembelajaran diferensiasi secara produk. Nah, sekarang yang sudah dilakukan mungkin diferensiasi kemampuan mungkin ya, kemudian sumber belajar mungkin ya. Mungkin kedepannya diferensiasi apa lagi yang bisa dilakukan di dalam kelas seperti itu. Nah, untuk kegiatan pengembangan tersebut kira-kira Bu Sila butuh dukungan dari mana saja, atau mungkin apa saja yang bisa menjadi mempermudah bagi Bu Sila dalam mengembangkan diri di dalam pembelajaran dalam kelas. Ya, mungkin perlu sekali saya untuk sharing ya dengan teman-teman yang dianggap mungkin lebih mumpuni memahami mengenai pembelajaran diferensiasi. Adanya coaching dan Bu Cici juga ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, dan meningkatkan juga mungkin literasi saya ya, Literasi ya. jadi banyak sekali kan inspirasi yang bisa saya cari juga. Saya lebih gali lagi bagaimana sih penerapan diferensiasi ini. Tentunya Bu Sila ya, ketika Bu Sila ingin melakukan hal-hal tersebut gitu kan, keberhasilan itu tidak hanya dibutuhkan oleh Bu Sila. Mungkin Bu Sila juga ingin sekali hal-hal baik yang sudah Bu Sila lakukan ini diikuti oleh teman-teman selevel kelas 4 mungkin, atau level di atasnya atau di bawahnya. Untuk hal tersebut mungkin Bu Sila perlu koordinasi. Siapa saja sih yang akan Bu Sila ajak koordinasi untuk kebaikan yang akan dilakukan ini? Mungkin kalau untuk selevel sendiri kita kan ada kelompok kerja dulu ya. Iya. Untuk selevel kelas 4, nah mungkin kita juga bisa berdiskusi. Saya sebagai salah satu guru kelas 4 dari kelas KSMPR, kemudian mungkin juga dari lokasi kultur, kemudian juga mungkin dari bapak kepala sekolah juga yang mungkin ya sebagai kepala sekolah penggerak yang mungkin memiliki banyak masukan-masukan ini untuk saya. Jadi
Jadi intinya memang kepala sekolah, wakasen, rekan-rekan guru itu salah satu orang-orang yang akan mendukung harapan-harapan yang Bu Sila laksanakan nanti ya. Nah, kira-kira waktu pengerjaannya itu kapan Bu Sila? Kan sekarang kita udah pasca observasi, kira-kira langkah-langkah yang pengembangan ini akan Bu Sila laksanakan itu kapan kira-kira? Mungkin bulan depan atau setelah lebaran atau semester berapa gitu, bagaimana? Mungkin sesegera mungkin karena ini kita sekarang kan menghadapi STS ya. Iya, betul. Nah, mungkin pembelajaran setelah selesai program STS, kemudian program sekolah sudah, sambil menanti waktu pembelajaran itu. Nah, ini waktu saya untuk mempersiapkan gitu. Oke, betul ya. Berarti memang kebetulan ini STS kita libur dulu dalam proses KBM mungkin ya. Setelah itu kita persiapkan untuk proses pengembangan tadi yang akan dilaksanakan. Mungkin ya Bu Sila, itu saja mungkin Bu Sila ya. Terima kasih banyak sudah saya berikan catatan-catatan termasuk nanti tadi Bu Sila sudah menyampaikan kebaikan-kebaikan atau hal-hal baik dan kekurangan-kekurangan dari Bu Sila sendiri yang menemukan solusi untuk setiap kendala. Dan dari kendala itu Bu Sila sudah menyiapkan diri untuk melakukan pengembangan yang akan dilaksanakan nanti setelah STS. Itu aja mungkin Bu Sila. Terima kasih banyak atas waktunya sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi ini. Selanjutnya saya berharap Bu Sila semakin semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kelas dan juga dalam hidup. Saling mendukung, saling sharing mungkin tidak hanya dengan teman-teman kelas 4, dengan saya juga, kita sama-sama saling mendukung, saling memberikan masukan, memberikan inspirasi. Itu saja, terima kasih banyak ya. Iya, Ibu Eni, itu saja mungkin ya proses coaching antara saya dengan Bu Sila. Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana tadi kegiatan yang akan saya lakukan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir di ruangan ini. Dengan Bu Sila saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.